Assalamualaikum. Selamat malam Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Ar, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya Bu Ar? Ya, alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Dina sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ini tadi ada gempa, bagaimana Bu Ar? Nah, lumayan kaget Bu, langsung lari tadi. Lupa Iya. kuncinya masih di belakang. Oh, berarti sama saja. Ya, ini kan pindah depan Bu, cari sinyal yang bagus. Iya. Oke, ya. Ada apa Bu Ar ya tumben ini tadi kok setelah ada gempa kok menghubungi saya Bu Ar? Iya, ini loh Bu. Ada masalah sedikit dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini kok akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya itu kalau sesi mengerjakan tugas itu tidak segera mengerjakan, terus ya otomatis pengumpulan tugasnya kan jadi tertunda, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, Gitu. padahal menurut saya tugasnya itu sudah ya sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian itu kan setelah pembelajaran, penjelasan, kemudian untuk ngecek pemahaman anak-anak itu. Jadi harusnya kan mereka itu ya satset gercep untuk segera mengerjakan, kemudian mengumpulkan. Tapi kok saya itu heran, kok akhir-akhir ini jadi ya, istilahnya lemot gitu loh, cuma nunggu, tidak segera mengerjakan. Kalau toh mengerjakan nanti 1-2 anak saja yang mengerjakan, yang lain mungkin loh nunggu jawaban temennya itu. Ya, kalau ya kalau enggak itu googling kayaknya, browsing jawaban itu di Google. Nah itu kan saya bingung, padahal harusnya mereka itu sudah paham dengan tugas yang saya berikan. Kemudian jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas itu kan ya sudah ada di paket itu. Tapi kok ya gitu, nggak segera mengerjakan. Iya. Gimana ya? Oh. Jadi ceritanya Bu Arin tadi mau curhat gitu tau Bu? Iya Bu, Iya, membingungkan. Oh gitu ya. Iya. Sudah biasa mengerjakan tugas kok akhir ini malah jadi lemot, tidak bersemangat itulah anak-anak itu. Iya. Kira-kira itu lama gitu ya Bu ya anak-anak itu mengumpulkannya itu. Iya, pengerjaannya juga Bu. Dan tidak segera, oh ya Bu, terus mulai baca. Ya misalnya kan saya beri tugas mencari ide pokok, kemudian ide penjelas dari paragraf-paragraf yang ada di teks. Yang terakhir ini kan materinya teks biografi. Nah itu kan ada tujuan pembelajaran bahwa anak itu bisa mencari info yang ada dalam teks biografi dengan jalan mencari ide pokok dan ide penjelas yang ada dalam teks biografi itu. Nah harusnya kan kalau sudah membaca, itu membacanya malah saya suruh bergantian gitu anak-anak ya, sambil literasi juga. Nah harusnya kan sudah paham. Terus di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks tadi. Ya hanya mencari ide pokok dan ide penjelas. Itu juga dari SD loh. Kalau SMK itu kan saya kira sudah mahir gitu loh Bu. Iya. Ya sulit gitu loh, heran saya. Gitu ya Bu Arya. Kira-kira nanti kalau sudah curhat gini harapannya Bu Ar gimana? Ya harapan saya itu ada pencerahan, kemudian saya bisa menemukan trik atau cara yang tepat atau efektif biar anak-anak itu segera paham dengan apa yang harus dilakukan dengan tugasnya tadi, segera mengerjakan, kemudian mengumpulkannya juga tepat waktu. Karena ini malah seringnya itu Bu nggak selesai Bu, dibawa pulang aja ya Bu ya, jadi PR ya. Nah ini kan nambah masalah lagi. Tugas harusnya sudah selesai hari itu, besok kan
bisa lanjut materi yang lain. Di rumah pun kan juga tidak terbebani tugas. Tapi ya gitu, malah anak-anak itu istilahnya cari Ini ya Bu Er, ini kalau dari ceritanya Bu Er itu seolah-olah anak-anak itu mengulur waktu biar bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Iya, Pak, sambil nunggu jawaban temannya seperti itu ya. Padahal materinya pun sudah dipelajari sejak kata Bu Er sejak SD, itu seharusnya sudah hafal di luar kepala gitu ya. Bu Er sudah punya rencana belum? Gimana untuk mengatasi anak-anak itu yang seperti itu? Kira-kira Bu Er sudah memiliki ancang-ancang apa gitu? Kalau terkait waktu ya Bu, mungkin ini biar anak-anak itu tanggung jawab. Sepertinya saya harus mengadakan kesepakatan kelas. Saya tawarkan ke anak mungkin pengerjaan soal seperti ini kalian butuh berapa menit misalnya, 15 menit atau berapa menit. Nah, kalau anak-anak sudah menyetujui dan itu pilihannya sendiri, harusnya kan mereka itu tanggung jawab. Oh Bu, saya mengerjakan ini 15 menit selesai. Nah, sudah ada kesepakatan seperti itu, dia sendiri yang milih kan, harusnya tanggung jawab. Itu Bu rencana saya yang pertama. Iya, itu yang awal ya Bu ya, untuk sebelum pembelajaran gitu bisa disampaikan kesepakatannya. Mungkin yang lainnya Bu Er, mungkin setelah kesepakatan nanti ini apa gitu. Apa ya Bu ya? Mungkin ya anak-anak itu kalau ini kan mencari ide pokok, ide penjelas dalam paragraf di teks biografi. Mungkin ada teks biografi yang terlalu panjang mungkin ya. Jadi paragrafnya itu terlalu banyak. Misalnya ada 10 paragraf. Jadi kalau anak-anak mengerjakan sendiri paragraf 1 saja, 1 ide pokok. Kemudian penjelasnya itu kan bisa 3 sampai 5 atau 7 kalimat. Nah, itu kan mungkin nulisnya itu ya lumayan lama ya. Jadi nggak selesai-selesai mungkin ini ya. Belum lagi dia harus memahami ide pokoknya itu di kalimat awal atau akhir paragraf. Nah, itu kan mana yang merupakan penjelas, yang rincian, mana yang pernyataan umum yang harus dijelaskan. Kan mungkin bingung juga. Kayaknya lebih mudah kalau itu dikerjakan kelompok bukan individu. Karena menurut saya kalau dikerjakan kelompok ya ini selain melatih mereka untuk berkolaborasi, kerjasama, ini juga meringankan pekerjaan mereka. Misalnya tadi ada 10 paragraf ya, kemudian membuat kelompok. Nah itu kelompok nanti bisa ya mereka buat sendiri, maksudnya dia memilih teman yang sekiranya cocok dengan mereka, pilih sendiri. Misalnya 5 anak untuk mengerjakan 10 paragraf tadi ya, mencari ide pokok dan ide penjelas, kan bisa dibagi kerjanya. Nanti anak pertama mengerjakan yang paragraf 1-2, berikutnya 3-4 dan seterusnya sampai semuanya itu terbagi adil, semuanya mengerjakan. Kemudian kan bisa fokus di 2 paragraf saja, tidak usah membaca semua. Nah nanti bisa bekerja dalam waktu yang sama, kemudian selesainya juga bareng, nanti tinggal dikumpulkan jadi satu. Nanti tiap anak itu saya beri lembar kerja sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi kan bisa cepat, harusnya mereka mengerjakan sendiri 10 soal, 10 paragraf tadi. Nah bisa hanya mengerjakan 2 paragraf, nanti tinggal digabung jadi satu gitu kan. Oh gitu ya. Jadi nanti hasilnya yang dari tiap siswa dalam satu kelompok digabungkan gitu ya Bu Er ya. Iya. Kalau teks biografi itu apa selalu panjang-panjang gitu ya Bu ya? Paragrafnya itu. Iya Bu, kebanyakan kan ya namanya biografi itu kan dari tokoh tersebut lahir ya. Ya, kemudian identitasnya, kemudian tambahan lagi orang tua atau ya lingkup keluarganya, kemudian nanti pendidikannya, terus karirnya di pekerjaan, kemudian keluarganya, terus kan di sini selain tadi ya anak-anak bisa salah
satu tujuan pembelajarannya bisa mencari ide pokok, ide penjelas, anak-anak kan mencari keteladanan juga yang terinspirasi dari tokoh tersebut. Nah, itu kan nanti ada bagian-bagian yang menunjukkan bahwa tokoh itu seorang yang jujur misalnya, kemudian pekerja keras atau nasionalismenya tinggi, seperti Pak Habibie itu yang pinter luar biasa, bagaimana triknya dia belajar dan sebagainya. Ya jadi rata-rata ya lumayan panjang berarti. Iya, itu tadi Bu Er sudah menemukan rencana yang luar biasa loh Bu Er itu tadi, meringankan siswa juga biar tidak terlalu lama mengerjakannya, dengan kesepakatan itu juga bisa membuat anak untuk bertanggung jawab. Kan setiap kesepakatan ada konsekuensinya seperti itu. Atau mungkin Bu Er masih punya rencana lagi, kalau dua tadi sudah disampaikan sama Bu Er, opsi berikutnya mungkin kalau ini gak berhasil, masih juga menurut Bu Er tidak sesuai dengan harapannya, kira-kira apa mungkin Bu Er untuk itu? Apa ya Bu ya, mungkin apa gini, tadi kan tujuan pembelajarannya memang ingin mengetahui informasi yang ada dalam teks biografi ya, sampai apa saja yang bisa diteladani dari tokoh tersebut sehingga bisa ditiru oleh anak-anak. Mungkin ya saya sederhanakan saja, tidak semuanya itu yang tercantum dalam rentetan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu saya fullkan harus dikerjakan anak-anak semuanya. Ya mungkin ada pengurangan item, yang penting masih sesuai lah dengan tujuan pembelajaran akhir. Ya misalnya tadi ya, jelas kalau paragraf kan ide pokoknya satu, itu jelas, idenya satu. Nah mungkin di ide penjelas itu tidak, anak-anak tidak harus mencari semuanya. Ya minimal kan 2 atau 3 saja sudah cukup, karena sudah mewakili menjelaskan satu gagasan pokok tadi. Ya, jadi ya mungkin biar beban mereka tidak terlalu berat, item tugasnya itu bisa saya kurangin mungkin ya Bu ya. Yang penting kan masih sesuai tujuan pembelajaran, mungkin gitu. Berarti harapannya dengan mengurangi item tadi, tujuan pembelajaran terlaksana seperti itu ya Bu Er ya. Kira-kira ini perlu berapa waktu untuk mencoba rencana ini Bu Er? 1 kali? Ini akan segera saya coba Bu. Nanti kan pertemuan depan itu sudah mulai masuk ke teks biografi yang lain lagi. Jadi ada variasi teks. Nanti anak-anak saya suruh milih aja, langsung minggu depan itu praktek mana yang disukai anak-anak. Ya intinya saya coba tadi rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi secepatnya. Jadi biar anak-anak itu sudah mulai terbiasa untuk tadi ya misalnya kerja kelompok, bagaimana dia berkolaborasi dengan teman, saling membantu dan sebagainya. Dan endingnya itu kan tugas mereka itu segera dikerjakan dan cepat dikumpulkan, sehingga tidak membebani mereka untuk mengerjakan lagi di rumah. Mungkin segera Iya. Baiklah Bu Er, itu mungkin rencana berarti sudah tertata dari awal. Nanti kalau kesepakatan dulu, kemudian direncanakan sesuai dengan dengan kelompok ya Bu Er tadi ya. Ya, semoga berhasil Bu Er. Minggu depan kalau mau dipraktekkan di kelasnya Bu Er, sukses, berhasil, anak-anak juga tepat waktu mengerjakannya, diundur-undur seperti yang kemarin mintanya untuk PR gitu ya Bu Er ya. Iya Bu. Sesuai harapannya Bu Er. Ya semoga ini bisa ya itu tadi ya sesuai yang saya inginkan, jadi kelasnya itu bisa hidup kembali. Ya. Dan saya mohon maaf loh Bu, ini tadi ganggu. Jam malam.
respon. Saya kalau malam gini tidak apa-ngapain, santai saja, enggak apa-apa Bu. Ini alhamdulillah saya ya jadi plong ya. Saya punya ya penguatan bagaimana nanti menghadapi anak-anak yang itu mengerjakan tugas lemot-lemot sekali ini. Ini tadi hasil percakapan kita, ya segera akan saya eksekusi ya, tidak lanjut nanti. Ya, terima kasih banyak loh. Sama-sama Bu Ar, semoga berhasil, sukses untuk Bu Ar yang luar biasa. Ya, saya kira sudah. Ini cerita saya ke Bu Gina. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas bantuannya, sudah memberikan pencerahan pada saya. Maaf ya Bu, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Sami-sami Bu Ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat lagi Bu Gina. Iya, sami-sami. Refleksi dari latihan coaching pada malam hari ini yaitu apakah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, yaitu antara saya dan Bu Adiani. Saya merasa percakapannya sudah akrab seperti itu. Jadi dengan diawali dengan akrab dulu, dengan nyaman dulu, maka baik saya maupun Bu Adiani sebagai kuncinya merasa bisa bercerita dengan leluasa, tidak kaku seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari coach juga sudah beberapa Pak, mungkin kalau saya lupa ya, beberapa itu sudah menggunakan pertanyaan yang reflektif, tapi seandainya tadi keceplosan mengapa bagaimana, saya mohon maaf Bu Adiani ya. Kemudian ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu ternyata walaupun saya sudah menuliskan beberapa poin penting yang mau saya tanyakan, ketika praktek langsung itu hilang. Saya mau tanya apa, dan akhirnya ya biar suasana coaching ini terus berlanjut gitu, terus ya tanyanya gimana caranya untuk disambungkan lagi seperti itu Pak. Saya berusaha seperti itu. Kemudian kondisi kehadiran penuh atau presentnya insya Allah kami dari saya dan Bu Adiani sudah hadir secara penuh dengan memperhatikan gestur tubuh, kemudian dengan mendengarkan yang baik, semua yang disampaikan oleh coachnya didengarkan oleh coachnya dengan baik. Kemudian yang perlu saya perbaiki mungkin ya masih seputar pada pertanyaan yang bersifat reflektif, karena memang saya merasa itu benar-benar sulit Pak. Jadi saya merasa begini, berarti saya belum mampu menjadi coach yang baik seperti itu, dan mungkin perlu latihan lagi di waktu yang akan datang supaya bisa menjadi coach yang baik untuk rekan sejawat maupun untuk peserta didik kita. Kemudian ketika saya menjadi orang yang di coaching itu tadi, saya merasa lega dengan saya sudah menceritakan apa permasalahan saya sudah menemukan solusi, walaupun solusi itu sebenarnya sudah saya rencanakan, tetapi dengan penguatan-penguatan dari coach, akhirnya saya merasa yakin bahwa rencana yang sudah saya identifikasi itu bisa saya terapkan. Itu saja Pak refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina.